Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, saya doakan kalian senantiasa sehat walafiat, ya. Senantiasa menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa sholat, ya, ibadah, ya, karena itu juga kewajiban kita sebagai makhluk, ya, yang diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi, ya. Walaupun kalian mungkin tidak semuanya beragama Islam, ya, sesuai dengan keyakinan kalian, tetap kita berdoa sebelum kita mulai kuliah. Saudara-saudara, kemarin kita sudah bahas tentang pertukaran, ya. Ini pertemuan keempat, ya. Saya mungkin agak kebut sedikit, ya. Karena memang kalau terus-terusan ini materinya lumayan panjang, ya. Kadang-kadang satu aliran teori dalam teori modern bisa jadi sampai 3-4 kali pertemuan dengan durasi 3 tiga SKS, ya, masing-masing tiap minggu, lumayan panjang. Tapi dengan waktu yang pendek, ya, mepet seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi stimulus, ya, bagi kalian supaya tetap belajar dan tertarik menekuni bidang-bidang sosiologi, ya, khususnya mata kuliah teori sosiologi, karena mata kuliah ini mata kuliah inti, ya, essence atau saripati eh, dari sosiologi, ya. Jadi core-nya, ya. Jadi core-nya ini, ya. Jadi kalau kalian paham teori sosiologi, ya, mudah-mudahan kalian paham dan mudah menguraikan masalah-masalah sosial, ya, terutama dalam jangka pendek kalian bisa menulis skripsi atau tesis, ya, bahkan beberapa mahasiswa yang juga saya bimbing di tingkat doktoral, ya, disertasi, masih banyak yang keliru dan dalam pemahaman teori-teori sosiologi. Wajar seperti itu karena memang mungkin kalian tidak menekuninya secara utuh, ya. Baik, eh, teori pertukaran saya ulang kembali, ya, bahwa teori pertukaran itu tidak selalu bersifat simetris, ya, tapi juga asimetris. Artinya asimetris tidak selalu seimbang. Memang mengharapkan dalam bertukar itu yang dikenal dengan zero sum game, ya. Menurut Homan itu zero sum game. Jadi permainan itu harus draw 0-0 gitu, 1-1 gitu. Tidak boleh ada yang 4-0 gitu. Kalau 4-0 berarti tidak seimbang, ya, permainan itu. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, menurut Peter Blau itu tidak semuanya harus zero sum game, ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak seimbang gitu. Tetapi walaupun demikian, ya, pertukaran itu tidak juga bersifat materi, ada juga yang non materi. Minggu lalu, ya, atau pertemuan lalu saya sudah bahas atas pertanyaan saudara Seger tentang pertukaran itu tidak selalu seimbang. Memang benar gitu. Tapi intinya bertukar pasti akan mencari keuntungan, ya, baik materi maupun non materi. Dan imbalan itu tidak selalu ekstrinsik, ya, tetapi juga intrinsik gitu. Misalnya contohnya hubungan patron klien gitu. Kok bisa hubungan patron kan itu terjadi dalam keluarga nelayan, ya, dalam keluarga petani, ya, dalam pedagang-pedagang kecil, ya. Ada bank titil, kalau di Sumatera ada namanya bank keliling, ya. Padahal jelas-jelas itu ada yang dirugikan. Kita minjam, mohon maaf, bisa minjam 1 juta, tapi kita terima hanya 900 karena 100-nya biaya administrasi. Padahal kita tanda tangan 101 juta, kita hanya 900. Terus kita kembalikan malah jadi 1 juta lebih misalnya. Itu kan sebetulnya tidak seimbang gitu. Pertukaran seperti ini. Ada yang dirugikan. Tapi kenapa kok bisa lestari? Kalau menurut fungsional, aliran fungsional, pasti sistem ini stabil, ya, karena masing-masing punya fungsi, punya peranan, ya.
kalau menurut teori fungsional. Tapi kalau menurut teori pertukaran, ya memang walaupun pertukaran tidak seimbang ya, tapi ada yang dipertukarkan yang misalnya non materi ya. Apa non materi itu? Saling kepercayaan, saling membantu ya. Yang membantu merasa untung ya. Yang dibantu pun karena situasi butuh modal, butuh ini, butuh itu ya, merasa terbantu gitu. Merasa terbantu. Hubungan patron kan di dalam keluarga nelayan yang saya amati ya, yang saya lihat di dalam keluarga-keluarga petani juga seperti itu. Sistem ijon itu satu sisi memang merugikan, tengkulak seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka hubungan-hubungan itu dibungkus dalam hubungan kebudayaan, dalam hubungan kultur ya. Saling percaya, saling menolong ya. Atas dasar etnis, atas dasar macam-macam ya. Jadi tidak semata-mata seperti itu. Ada rasa, ada emosional yang dipertukarkan di situ. Jadi ini yang menurut Peter Blow itu ya, hubungan pertukaran itu ada yang namanya intrinsik, ekstrinsik, ada yang materi dan non materi ya. Hubungan macam-macam kalian bisa lihat lah dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi sekarang namanya asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga itu ya dulu PRT ya, pembantu rumah tangga. Mungkin gajinya kecil ya. Saya pernah menemui dulu ya, menemui ada apa namanya, seseorang ya. Saya tanya kenapa kok betah kerja di tempat si Anu gitu. Beliau mengatakan ibu-ibu tadi sudah mulai tua ya, udah mulai sepuh ya. Beliau mengatakan, ya saya kerja di tempat Anu itu bukan hanya setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun, sudah seperti keluarga gitu. Sudah saling percaya ya. Bahkan anak-anaknya pun disekolahkan ya oleh si tuannya tadi gitu. Anak si ibu tadi gitu, oleh si tuannya tadi gitu. Sehingga anak-anaknya pun berhasil dan seperti jadi saudara gitu. Padahal semula dia hanya sebagai pembantu rumah tangga dan sekarang dia tidak lagi menghitung tentang materi lagi ya. Jadi hubungan-hubungan seperti ini yang bersifat emosional ya. Jadi saya kira ini juga untuk mempertegas ya apa yang ditanyakan oleh saudara Seger kemarin ya. Jadi tidak selalu materi ya, tapi juga non materi. Tidak selalu juga ekstrinsik ya, tapi juga intrinsik. Ada situ rasa yang dipertukarkan ya. Ada rasa. Ada orang kalau dipikir misalnya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Dia kan kerjaannya nganggur misalnya, bukan nganggur ya, katakanlah kerjaannya kurang baik misalnya. Mungkin dia merasa dia orangnya baik ya, taat beribadah gitu. Makanya dalam hal-hal yang lain kita tidak bisa mengukur secara materi, tapi di situ ada yang diuntungkan bagi yang bersangkutan. Jadi tidak rugi gitu loh menikah dengan orang yang katakanlah pekerjaannya kurang baik. Tapi ada sisi keuntungan lain. Nah, ini yang disebutkan dalam pertukaran. Pasti ada sisi keuntungan. Dia akan mencari keuntungan. Mungkin dari materi tidak untung, tapi dari non materi yang untung. Ya, oke, saya kira itu mempertegas jawaban kemarin. Ya. Kemudian ada 5 proposisi ya, yang diketengahkan oleh Hohmann ya. Proposisi pertama itu adalah sukses ya, berhasil ya. Apa kata Hohmann sukses itu? Jadi sukses itu adalah proposisi yang diketengahkan oleh Hohmann ya. Artinya semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan, maka makin sering ia melakukan tindakan tersebut. Kemarin di awal kuliah saya contohkan tentang ikan lumba-lumba ya. Jadi seorang anak kecil ya, kalau dia berhasil ya, misalnya kita dalam bulan puasa sekarang, saya ambil contoh kemarin ya, dikasih stimulus ya supaya melakukan puasa, belajar puasa dari jam 10 sampai jam 12 sampai jam 3 gitu, dengan imbalan-imbalan uang ya, atau hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang tua yang supaya menstimuli ya, atau menstimulus anaknya melakukan puasa sambil mengajarkan bagaimana berpuasa. Kalau
dia berhasil melakukan apa yang kita suruh, kemudian kita kasih hadiah, begitu dia sampai katakanlah setengah hari puasa, ini hadiahnya anakku, misalnya hadiah buku kah atau apa gitu ya. Kalau dia berhasil dan dia memperoleh imbalan, pasti anak itu senang gitu. Dan besoknya lagi dia akan ngomong lagi, akan melakukan itu lagi gitu. Karena sudah sukses dia melakukan apa yang dia terapkan ya, apa yang dia laksanakan. Tapi ya, proposisi sukses ini ada juga prasyaratnya gitu. Tapi kalau tiap hari terus ya, apa namanya apa namanya diberikan hadiah ya, maka hadiah itu lambat laun akan berkurang nilainya gitu, berkurang nilainya. Maka seperti saya sampaikan di kelas, pujian itu penting, pujian itu. Tapi kalau terlalu sering memuji itu jadi basi ya. Kalau saya sering tiap hari dikasih hadiah oleh seseorang, lama-lama hadiah itu hadiahnya sama, bosan juga gitu. Maka perlu ada perubahan ya, stimuli baru lagi ya, ada stimulus baru lagi untuk menggerakkan orang bertindak itu gitu. Jadi proposisi sukses itu seperti itu. Semakin sering orang memperoleh imbalan atas suatu tindakan tertentu, maka dia akan senang melakukan itu lagi gitu. Kalau misalnya anak itu kita berikan stimulus, kemudian dia melakukan itu, kita kasih hadiah, anak itu pasti mau melakukan itu lagi gitu. Tapi kalau udah tiap hari, dia bahkan bosan, gak ada lagi harganya hadiah tadi gitu. Maka hadiah itu harus ada berjarak gitu, hadiah itu. Maka kita sekali-sekali harus memberi hadiah pada orang-orang tertentu, tapi jangan tiap hari atau sering-sering, apalagi hadiahnya sama ya. Kalau hadiahnya sama, dia akan menurun tingkat kepuasan. Jadi itu proposisi pertama ya, sukses gitu, kesuksesan. Maka kalau anak kita berhasil kuliah, berhasil ini, kita perlu puji misalnya. Tapi kalau kalau terlalu memuji juga tidak bagus. Itu proposisi pertama. Mudah-mudahan ini jelas lah ya. Kalau kurang jelas kita lanjutkan. Yang kedua, stimulus ya. Stimulus itu adalah eh, hadiah, berupa hadiah atau berupa hukuman gitu. Terkait dengan proposisi tadi, yang pertama tentang sukses. Supaya dia melakukan itu, maka kasih stimulus ya. Stimulus itu rangsangan ya, supaya dia melakukan itu. Kalau berhasil, kita kasih hadiah ya. Kalau tidak berhasil, ya kita kasih apa namanya, semacam hukuman. Hukuman tidak harus fisik ya, dipukul segala macam bentuk-bentuk hukuman itu. Hukuman-hukuman yang mendidik misalnya. Misalnya apa, eh, kalau misalnya hukuman itu misalnya ya dalam hal kita kuliah saja misalnya. Kalau kalian dikasih hadiah, dikasih rangsangan kuliah ya. Kalau berhasil tugas misalnya dikumpulkan seminggu ya. Kalau tepat waktu seminggu ya kita kasih hadiah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kasih hadiah tepat waktu seminggu. Lewat satu hari min satu misalnya. Seperti saya kan sering seperti itu. Kalau kalian mengumpulkan tugas, telat satu hari min satu, telat 2 hari min 2, telat 3 hari min 3. Itu salah satu bentuk stimulus pada kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk menepati itu. Kenapa kalian berlomba-lomba untuk menepati itu? Supaya menghindari hukuman gitu. Menghindari hukuman pada saya gitu. Sehingga kalian senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, minimal tugas itu jangan sampai telat. Seperti saya sekarang, saya sering sampaikan. Kita seringkali saya mengumumkan pada kalian UAS atau UTS seminggu sebelumnya dan tidak ada ujian susulan. Kecuali misalnya kalian memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kalian. Dan itu pun pemberitahuannya sebelum ya, sebelum ujian berlangsung. Minimal ya 3 jam sebelumnya lah ngasih tahu tidak bisa ujian. Kalau lewat itu berarti kalian sudah kena stimuli itu.
Jadi praktek-praktek yang kalian rasakan sebetulnya saya juga terilhami dari teori-teori yang saya ajarkan pada kalian. Ya. Jadi seperti itu, stimulus itu ya. Seperti kalian kan sesuatu sesuatu apapun yang kalian lakukan, pasti ada rangsangan kalian untuk melakukan itu. Rangsangan apa? Rangsangan untuk meraih hadiah atau rangsangan untuk menghindari hukuman atau menghindari hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi rangsangan itu tidak harus bersifat positif ya untuk meraih hadiah, tapi juga rangsangan supaya jangan sampai memperoleh hukuman gitu. Seperti misalnya mencuri gitu. Kalian kenapa tidak mau mencuri? Padahal kesempatan ada. Ya kalian terangsang supaya tidak terkena gitu hukuman itu, karena di situ kalau melakukan itu ya kalian akan ada ancaman hukuman. Jadi stimulus itu tidak dibayangkan harus selalu hadiah ya, memperoleh hadiah, tapi juga menghindari hukuman. Banyak kalian bisa lihat ya dari keseharian dalam hal menghindari seperti itu. Seperti kalian dalam kalau naik sepeda motor misalnya tidak pakai helm misalnya, begitu lihat polisi kalian akan menghindar gitu. Itu stimulus juga ya, stimulus kalian untuk lari ya, untuk lari atau menghindari razia polisi gitu ya. Walaupun itu sebetulnya salah, kalian harusnya menggunakan helm ya, tapi begitu kalian tidak punya helm kan kalian langsung menghindar ya, menghindari hukuman gitu, karena tahu kalau lewat situ kalian bakal kena hukum ya, seperti itu. Jadi bisa contoh-contoh sehari-hari kalian bisa lihat ya, kalau kalian berlomba misalnya pelanggan ya, kalau seperti di toko-toko supermarket lah ya, di banyak sekarang ya, supermarket kan ada diskon ya, beli dua beli satu dapat dua misalnya, atau di counter-counter ada merek-merek atau papan pengumuman ya, harga 15.000 dicoret jadi 12.000. Itu kan untuk stimulus gitu, supaya kalian mau membeli itu gitu, membeli itu. Jadi bentuk-bentuk ini banyak ya yang kalian bisa lihat di dalam keseharian kita. Beli makan 5 gratis 1. Kalau 5 kali kita naik travel dengan tiket yang sama gratis, itu bentuk-bentuk stimulus ya, sehingga orang menjadi pelanggan tetap. Karena apa? Karena ada motif ya, motif ekonomi di sini. Udah berapa waktu, lihat dulu, sudah 17 menit ya, kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan satu kali lagi lah kita selesaikan, walaupun mungkin Peter Blow dengan Emerson saya tidak bisa menyampaikannya, termasuk juga mungkin Coleman ya, Jim Coleman, saya tidak bisa menyampaikan karena harus di-cut waktu yang terlalu panjang. Ini sudah pertukaran keempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.